warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Citra, silakan dipimpin. Berdoa mulai. Doa selesai. Yang selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ayu, hadir. Citra, Hadir. Fadil, Hadir. Salvia, Hadir. Wanda. Hadir, Bu. Teman pada kali ini silakan buka buku halaman 33. Sudah. Materi pada hari ini yaitu tentang hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda tentang keutamaan mencari ilmu. Di sini dari Abu Daud menjelaskan, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkannya jalan ke surga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keriduan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu sungguh akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga akan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis tersebut banyak pesan dan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama yaitu menuntut ilmu hukumnya adalah fardu ain. Yang kedua, perjalanan untuk mendapatkan ilmu termasuk pekerjaan yang bernilai ibadah. Bahkan bisa disebut sedang berjihad. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan perjalanan mencari ilmu sebagai perjalanan menuju surga. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau digunakan sesuai dengan proporsinya akan banyak mendatangkan kemudahan dan memberikan kenyamanan pada hidup, termasuk dapat membantu memperlancar pelaksanaan ibadah. Yang keempat, kedudukan orang yang memiliki ilmu itu lebih tinggi dari orang yang ahli ibadah. Karena orang berilmu akan melaksanakan ibadah sesuai dengan ilmunya. Sementara orang yang ahli ibadah belum tentu mengilmui ibadah yang dilakukan. Yang kelima, membandingkan antara bulan purnama dan benda planet lainnya merupakan pesan tersendiri secara tersirat mendorong manusia untuk mengembangkan teknologinya, terutama yang berkaitan dengan astronomi. Tidak sama kedudukan orang yang berilmu itu dan orang yang tidak berilmu. Yang memiliki ilmu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan mulia, baik di dunia dan di akhirat. Maka umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran terdapat tidak kurang dari 16 ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat-ayat semesta ini dengan kalimat ulul albab. Dapat dikatakan bahwa ulul albab merupakan kelompok manusia tertentu yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keistimewaannya itu adalah mereka diberi al-hikmah, kebijaksanaan dan pengetahuan. Di samping pengetahuan yang diperolehnya, mereka secara empiris mampu belajar dari sejarah berbagai bangsa. Kemudian disimpulkannya, satu pelajaran yang bermanfaat dapat dijadikan petunjuk dalam mengambil keputusan di dalam kehidupan ini. Selain beberapa keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka,
Mereka juga memiliki sifat-sifat lain yang istimewa, antara lain yang pertama, bersungguh-sungguh mencari ilmu. Kemudian yang kedua, mampu memisahkan yang jelek dan dari yang baik. Kemudian yang ketiga, bijak dalam mendengarkan pembicaraan, pandai menimbang-nimbang ucapan, teori, proposisi, atau dalil yang dikemukakan orang lain. Yang keempat, bersedia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat lain untuk memperbaiki masyarakatnya. Bersedia memberikan peringatan kepada masyarakat. Yang kelima, yaitu tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi materi yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Sebutkan salah satu pesan yang dapat diambil dari hadis Abu Darda tentang keutamaan mencari ilmu. Siapa yang bisa? Silakan Ayu. Jadi di dalam hadis Abu Darda dijelaskan bahwasanya hukum menuntut ilmu itu fardu ain atau wajib. Jadi ketika seorang itu menuntut ilmu, maka dosa-dosanya itu akan berkurang sebagaimana yang dijelaskan tadi. Ya, terima kasih. Jadi menuntut ilmu hukumnya fardu ain itu artinya bahwa setiap orang Islam itu wajib menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu agama. Gimana Ayu? Sudah? Sudah, Bu. Sekiranya itu saja untuk tugas minggu depan. Silahkan kalian buka halaman 34. Tugasnya dikerjakan di rumah. Pertemuan selanjutnya kalian kumpul di meja Ibu ya. Semuanya, Bu. Ya, semuanya. Gimana? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, Ibu cukupkan materi pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.